Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Jadi di materi minggu lalu, bab 5, saya memberikan tugas untuk memahami ya materi tentang bagaimana kita menemukan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Jadi kita harus dapat mengetahui apa yang menjadi problem bagi customer, ya, sehingga suatu produk yang kita tawarkan kepada pelanggan itu berasal dari solusi yang mau kita berikan atas masalahnya si pelanggan. Nah, sebenarnya itu hanya pendekatan istilah atau bahasa saja, yang pada prinsipnya ketika kita belajar RPL, dalam software engineering kita tahu bahwa pengembangan suatu perangkat lunak itu dimulai dari mengetahui apa yang menjadi user requirement. Ya. Jadi ini bukan satu hal yang baru sebetulnya, ya, sama saja, cuman pendekatannya beda. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita mendevelop suatu produk, ya, apapun produknya, termasuk dalam konteks ilmu komputer, ya, produk yang kita tawarkan kepada pelanggan mungkin adalah sebuah software, sebuah aplikasi. Ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya ketika kita membuat suatu produk baru, sama dengan kita mendevelop suatu software baru sebetulnya. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, kita sudah belajar, ya, dalam metodologi pengembangan perangkat lunak, apapun metodologi digunakan, baik waterfall, ya, object oriented, spiral, dan lain-lain, bahkan ke prototipe, ya, yang mana prototipe itu seolah-olah kita buatkan dulu, ya, seolah-olah versi kita, tapi nanti pada akhirnya masih tetap kita kembalikan kepada pelanggan apa yang harus disesuaikan kembali. Jadi itu adalah satu hal prinsip, ya. Kalau saya ngajar RPL, saya selalu mengatakan kita sebagai developer, sebagai pengembang, jangan baper, jangan mikir seolah-olah nanti kita yang bakal pakai aplikasi atau software tersebut. Ya, ingat kita hanya seorang developer. Ya, kita bukan user nanti pada akhirnya, ya. Sehingga supaya software itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan daripada user, maka tentunya harus dikembangkan atas dasar kebutuhan user. Jadi prinsipnya itu yang materi yang minggu yang lalu, ya, di bab 5 tentang bagaimana kita menemukan customer problem, ya, yang nantinya tentunya akan kita tawarkan customer solution bagi mereka. Oke, ya, asumsikan bahwa kita sudah memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, maka kita lanjut ke materi bab 6 tentang bagaimana kita mulai merancang, ya, kita mulai mendesain produk yang akan kita tawarkan tersebut. Oke, ya. Jadi bayangkan, ya, bayangkan benda, sesuatu yang mau kita tawarkan kepada orang lain. Sudahlah tentu, bendanya kan belum ada. Bendanya belum ada. Ini baru kita rancang, baru kita angan-angankan. Nanti aku akan ngasih kamu sesuatu. Kira-kira begitu. Saya akan menawarkan sesuatu kepada Anda. Tentunya, orang akan bertanya, apa sih yang akan Anda tawarkan?
Nah, problemnya adalah karena belum ada bendanya, kan belum dibuat itu, dirancang aja belum, baru akan kita susun rancangannya gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menjelaskan benda yang masih ada dalam angan-angan tadi. Coba kalau kalian berpikir apa yang bisa kalian lakukan ketika mencoba ya menjelaskan sesuatu yang belum ada bendanya. Ada yang punya pendapat? Coba silahkan. Siapa di sini? Nah, kira-kira bagaimana cara kamu kalau ingin menjelaskan sesuatu benda yang baru dalam rancangan, belum ada bendanya, tapi kamu ingin ngasihkan ke orang gitu, nanti saya akan buatkan gitu. Bagaimana cara kamu menjelaskannya? Coba siapa yang bisa ngasih pendapat? Salsa, Rizka, atau Sela? Silahkan. Ada yang punya pendapat? Bagaimana cara kita menjelaskan sesuatu yang secara fisik bendanya belum ada? Ada yang punya ide? Hah? Jadi, nggak ada yang komen? Oke. Jadi inilah yang akan kita pelajari materi di bab 6 ini, yaitu ya kita bicara tentang atribut. Ya, kita ngomong tentang atribut. Atribut pada prinsipnya adalah ciri. Kalau kita ngomong atribut, maka terjemahannya bisa kita terjemahkan sebagai ciri-ciri. Kalau dalam basis data, atribut tempatnya selalu di kolom. Ya. Di kolom itu menjelaskan baris. Baris dijelaskan oleh kolom. Jadi kalau kamu belajar basis data, data itu selalu ada baris, ada kolom, ya. Ada record, ada atribut. Nah, prinsip baris dijelaskan oleh kolom, kolom menjelaskan baris. Jadi dengan kata lain, atribut itu adalah ciri-ciri dari benda yang akan kita buat tersebut. Jadi di sini di bab ke-6 ini kita belajar tentang teknik atau cara untuk menyusun ciri dari sesuatu yang akan kita develop nantinya. Ya, bagaimana cara kita menganalisis kebutuhan ciri apa yang harus ada. Jadi ketika kita misalnya mencontohkan bahwa saya akan membuat, katakanlah, di bulan puasa, kita ngomong makanan paling gampang ya, kita akan membuat pempek misalnya. Maka kita tahu pempek bisa saja direbus, ada yang digoreng, ada yang direbus dulu baru digoreng, ada pakai telur, ada yang nggak pakai telur, ada telurnya di dalam, ada telurnya di luar, ada telurnya utuh, macam-macam ya. Sehingga ketika kita menjelaskan ciri-ciri itu, kita tahu ini bendanya nanti bagaimana, wujudnya seperti apa.
Ya, jadi di sini dikatakan secara prinsip, suatu produk itu pasti terbuat atau tersusun atas atribut-atribut atau ciri-cirinya. Jadi minimal sebuah produk harus ada satu atau lebih ciri. Masa nggak punya ciri sama sekali? Kalau nggak ada sama sekali ya namanya itu bukan abstrak itu, ya, bukan produk namanya. Jadi minimal dia harus punya satu lah, minimal. Atau bahkan bisa lebih dari satu. Kita bicara tentang menyusun atribut dari suatu produk, maka ada 3 tipe dari atribut, ada 3 jenis atribut. Tadi prinsipnya adalah suatu produk harus ada minimal satu atribut, ya. Jadi baru bisa dikatakan sebuah produk kalau dia punya minimal satu atribut, ya. Kalau lebih, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah, ya. Tapi jenis dari atribut ada 3. Jenis atribut itu ada 3. Ya. Jadi artinya ketika sebuah produk hanya punya satu atribut, ya tentunya dia salah satu dari 3 itu. Ya. Bisa saja kita membuat sebuah atribut yang punya 4 apa 5 atribut, tapi dari tipe yang sama. Jadi tipenya satu, tapi jumlah atributnya ada banyak, boleh. Atau memang jumlahnya banyak, ya, tipenya pun 3 ini ada semua misalnya. Atau ada 3, tapi masing-masing satu dari 3 tipe ini boleh. Intinya adalah dia harus ada atribut, ya, harus ada. Tidak mungkin ada produk punya atribut. Nah, di sini dikatakan bahwa 3 jenis atribut tersebut, yaitu yang pertama disebut fitur, ya, bahasa Inggrisnya features. Ya. Jadi suatu produk bisa ada atribut dari jenis fitur. Fitur itu apa ya, ininya tepatnya? Ya, bahasa Inggris kan features, bahasa Indonesia fitur. Fitur itu apa ya? Ada yang tahu bahasa Indonesia apa arti fitur? Fitur itu bukan fungsi, karena fungsi dia sendiri, ya, ada jenis yang kedua, atribut yang kedua, yaitu function atau fungsi. Ya. Fitur itu lengkap, ya, kelengkapan. Fitur juga kalau di software bisa kita anggap sebagai menu, ya, menu. Jadi yang pertama fitur, yang kedua adalah fungsi. Dan yang ketiga adalah benefit atau manfaat. Jadi contoh mobil, ada fitur lampu sen, fitur lampu sen, fitur itu. Fungsinya apa? Ngasih tanda kalau dia mau belok. Kalau mau belok kanan atau belok kiri itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya orang jadi tahu kalau dia mau belok.
Itu contoh. Apalagi fitur, fungsi, benefit. Kita punya apa misalnya? Pena lah ya, misalnya. Ya, pena. Oke. Saya punya pena. Punya pena. Ya. Bukan penanya, tapi saya bisa menjelaskan bahwa ini ada pena yang bisa ini ketik, dengaran bunyinya, bunyi cetak 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 ini. Apa ini? Apa ini cetak cetak ini? Ini adalah sebuah fitur, yaitu mata penanya bisa masuk, bisa keluar. Ya, ini pena. Jadi bicara fitur itu sesuatu yang berkaitan dengan ciri-ciri yang ada. Karena ada pena yang lain, ini pena yang lain, yang nggak ada tempat untuk bisa, dia hanya ada tutup aja, tutup. Nah, jadi matanya akan selalu begini, di luar begini, gitu. Jadi ini kalau tutupnya lepas, jatuh, mata pena ini bisa rusak. Ya. Tapi kalau yang jenis yang bisa cetak-cetik, bisa masuk keluar pakai cara begini, dia ada fitur untuk menyimpan mata penanya, sehingga dia akan aman. Nah, dengan kata lain, dia ada fitur keamanannya. Fungsinya adalah memasukkan ketika nggak dipakai, mengeluarkan ketika mau dipakai. Benefitnya apa? Benefitnya adalah mata penanya aman. Nah, gitu. Tapi di sini bisa dipahami ya, apa yang dimaksud dengan atribut, ya, atribut yang ada 3 jenisnya, yaitu fitur, fungsi, dan benefit. Ya, sampai di sana ya. Jadi di sini, tadi dalam penjelasan saya bisa dilihat ya, bahwa bagaimana kaitan antara fitur, fungsi, dan benefit atau manfaat. Jadi secara sekuensial, secara berurutan bisa kita perhatikan tadi bahwa adanya fitur itu memungkinkan muncul suatu fungsi. Ya, adanya fitur memungkinkan adanya suatu fungsi, yang mana pada akhirnya akan menghasilkan manfaat. Ya, jadi ada fitur untuk mengeluarkan dan memasukkan mata pena. Cetek, keluar, cetek, masuk. Maka dia akan ada fungsi mengeluarkan, fungsi memasukkan mata pena. Ini fiturnya adalah tekan tombol ini, cetak, cetik, cetak, cetik, cetak, cetik. Nah, gitu ya. Fungsinya mengeluarkan atau memasukkan mata pena. Dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan benefit, yaitu mata penanya aman. Jadi kalau jatuh, nggak masalah, mata penanya nggak rusak. Tapi kalau pena yang nggak bisa masuk seperti itu, ketika jatuh, persis jatuhnya di mata penanya, maka mata penanya pasti rusak. Ikuti ya, sequence antara fitur, ya, fungsi, dan benefit. Jadi, kita perlu mengetahui ya, apa yang menjadi kebutuhan user ya di bab 5 kemarin. Ya. Ketika ada perbedaan, ya, perbedaan yang dimaksud perbedaan situasi atau kondisi,
antara apa yang dibutuhkan oleh user dengan kondisi nyata sekarang. Itulah disebut dengan gap. Ya. Jadi gap analisis adalah cara kita memahami bagaimana kondisi realita dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Jadi kita tahu, ya mungkin saya bisa ngomong kita tahu karena saya ngalamin. Saya nggak tahu kalian saya pikir kalian nggak ngalamin karena kamu lahir benda ini sudah ada. Ya. Kalau saya dulu pertama kali ketemu dengan benda yang namanya pena, itu mungkin umur-umur saya kelas 4 atau kelas 5 SD barangkali ya, umur sekitar 10 tahun ya, 9 sampai 10 tahun. Karena saya yakin zaman saya kecil mulai dari awal belajar sekolah dulu, ya kami ketemunya pensil. Ya, nggak ada pena zaman dulu. Bukan nggak ada sih, pena itu satu barang mahal, yang kedua itu umumnya dipakai sama orang dewasa. Jadi kalau anak sekolah itu pasti pensil ketemunya. Ya. Karena dulu yang sudah mulai pakai pena, itu ada kesan rasa-rasa kayak orang dewasa. Gitu. Ya, makanya saya ingat dulu ada kawan saya pertama kali bawa pena ke sekolah, itu sombongnya bukan main, pamer dia. Ya, kenapa? Karena memang itu tadi kesannya untuk anak, bukan untuk anak kecil gitu ya, pena itu. Yang kedua, ya namanya juga masih anak kecil, kalau nulis itu pasti akan salah. Karena dulu kawannya pensil, itu adalah peruncing dan penghapus. Itu udah pasti satu set, kalau zaman anak SD dulu. Ya, jadi ada pensil, ada peruncingnya, nah, peruncing pun nggak semua orang bisa beli. Ya, karena kalau anak-anak sekolah umum, itu biasanya pakai pisau silet untuk meraut pensil gitu ya. Yang punya peruncing tinggal muter-muter aja itu, ya saya katakanlah anak orang mampu lah, bahasa gampang. Dan penghapus satu lagi ya, karena kita kan biasa, oh masih salah, karena masih belajar nulis ceritanya zaman dulu. Ya, nggak ada anak TK, kalau zaman sekarang anak TK, anak SD sudah pakai pena, sudah pakai apa krayon misalnya, dulu nggak ada gitu. Oke ya, jadi pena yang ada, yang saya lihat dulu, ketika saya pertama kali ketemu dengan namanya pena, atau pena yang rata-rata dipakai sama orang tua zaman dulu, pakai guru misalnya, itu adalah pena tinta. Pena yang diisi pakai tinta cair itu, diisi. Nah, nanti kalau habis diisi lagi gitu ya. Nah, zaman dulu kita belajar juga kalau pakai pena itu nanti nulisnya nulis halus kasar. Nah, jadi yang namanya pena itu adalah model yang ada kepala mata pena itu. Kenapa anak kecil, katakan ya, anak SD dilarang pakai itu? Satu, harganya mahal. Kedua, itu kalau jatuh, matanya bengkok, rusak, nggak bisa dipakai. Dan itu ya lumayan mahal sih. Ya, lumayan mahal. Maka biasanya, jangan pegang-pegang, anak kecil, nanti rusak pena. Kira-kira gitu selalu. Ya, jadi gampangnya adalah punya pena yang
Kalau tutupnya dibuka, artinya dibuka seperti itu, tutupnya. Ada nggak nyimpen itu ya, model pena kayak gitu. Pokoknya pena yang model pakai tutup gitu, ya. Kalau tutupnya dibuka, itu langsung kepala mata penanya itu langsung ini ya. Sehingga kalau jatuh, ya pasti rusak. Kalau bengkok ya langsung. Ya, mempengaruhi kualitas penulisan. Oke ya, itu satu. Sehingga situasinya bahwa dulu pena itu kapan tutupnya dibuka, maka si penanya insecure, gitu bahasanya, jadi insecure, tidak aman gitu. Makanya kalau dulu selalu ya itu tadi saya katakan, kalau ada anak kecil megang pena langsung orang tua yang bilang, hati-hati itu pasti anak kecil yang pegang tuh. Nah gitu. Ini bukan mainan anak kecil gitu. Kayak langsung pakai pensil aja gitu. Karena takut takut bengkok ya mata penanya itu. Oke. Sehingga ada perbedaan. Nah, itu saya bilang ada gap ya. Jadi analisisnya bahwa ini ada pena yang matanya insecure, mata penanya tidak aman. Ya, muncul kebutuhan bagaimana cara mengamankan mata pena. Gitu ya. Problemnya apa? Tadi ya, kalau kita ngomong balik ke pelajaran bab 5, ya, problemnya adalah customer menghadapi situasi di mana kalau mata pena tutupnya dibuka, kalau tutup pena dibuka, maka mata penanya ada resiko rusak. Biasanya terjadi ketika kondisi pena tidak dipakai, tapi terbuka. Sehingga muncul suatu kebutuhan, ya. Jadi ada kebutuhan, ada harapan, bagaimana caranya punya pena yang ketika tidak dipakai, dia tetap aman. Ya. Ya, jadi itu disebut dengan gap analysis. Ya, kita menganalisa ya perbedaan antara situasi nyata sekarang, ya, ini kondisi nyatanya sekarang ini ada pena, ya, ada pena yang kalau tutupnya dibuka dia tidak aman. Ya, maka ada kebutuhan bagaimana cara supaya mengamankan. Nah, analisa yang seperti itu, itulah disebut dengan gap analysis. Oke ya. Untuk detailnya nanti silahkan dibaca di buku. Ya, saya hanya memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan gap analysis di sini. Ya, jadi kita menentukan apa menjadi gap, apa yang menjadi gap. Jadi gap analysis itu tadi seperti saya simpulkan tadi bahwa adalah sebuah cara menganalisa apa yang menjadi kebutuhan dibandingkan dengan situasi realnya. Ya. Dan nanti buku memberikan 3 jenis atau 3 metode melakukan gap analysis. Ya. Ada namanya determinan gap, ada namanya ER perceptual gap, dan ada lagi OS perceptual map. Ya, nanti silakan dilihat. Oke ya. Yang pertama determinan gap.
determinan gap. Bagaimana cara melakukan analisa kebutuhan pelanggan dengan melakukan pemetaan atas apa yang menjadi kebutuhan daripada si user. Di sini diberikan contoh, misalnya apa ini ya, makanan ringan ya, makanan ringan. Kita lihat dalam daftar ini, dalam tabel ini ada beberapa jenis makanan ringan, ya. Apa namanya? Ya, bukan hanya makanan ringan ya, tapi hampir semua jenis makanan ada. Ya. Nah, cuman ketika kita mau menawarkan sesuatu berdasarkan kebutuhan daripada user, coba dilihat secara keseluruhan ya, seandainya kita itu mau memberikan atau menawarkan sesuatu produk baru berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya pelanggan. Di sini diberikan contoh ya, ada 2 sumbu ya. Sumbu X atau sumbu datarnya yaitu nilai nutrisi dari suatu makanan. Ya. Ke kanan makin tinggi nutrisinya, makin ke kiri makin rendah nutrisinya. Sementara sumbu Y-nya adalah crunchiness. Crunchiness itu tingkat kerenyahan. Ya. Kerenyahan. Ke atas makin renyah, ke bawah makin rendah kerenyahannya. Jadi di sini 2 sumbu itu ya, ada sumbu tentang nutrisi dan sumbu tentang kerenyahan. Ya, jadi coba ditempatkan ke dalam 4 kuadran jenis-jenis makanan yang ciri-cirinya tercermin pada masing-masing kuadran. Ya. Kuadran 1 adalah yang nilai nutrisinya tinggi, yaitu makanan sehat, dan tingkat kerenyahannya tinggi. Tentunya berdasarkan persepsi pelanggan tentunya ya. Misalnya itu ada raisin. Raisin itu apa namanya? Kismis. Nah, kismis ya. Kismis itu adalah secara nilai nutrisi itu makanan sehat ya. Sesuatu yang kandungan gizinya tinggi. Cuman kita tahu kismis itu tidak crunchy, tidak renyah. Ya, karena kita tahu kismis itu adalah apa namanya? Buah walaupun dikeringkan tapi dia tidak sampai crunchy, nggak sampai krenyes gitu ya. Pizza, ya jelas pizza tidak crunchy, ya kan, itu roti yang apa? Ya cenderung ya sangat tidak crunchy gitu ya. Dan menurut orang sih pizza itu bukan sesuatu yang sehat gitu ya, karena dominan ya yang menyebabkan kolesterol tinggi ya, karena di situ ada
keju dan segala macam gitu, dan itu masuk kategori junk food kalau ada orang barat ya. Kurang mirip-mirip dengan burger ya. Dalam hal ini buah apel justru sesuatu yang sehat ya, nutrisinya tinggi dan crunchiness-nya menurut orang barat, buah apel tuh ya crunchy gitu ya, seger gitu. Yang tidak terlalu tinggi nutrisinya namun lebih sehat dari pizza itu adalah apa nih, granola bar itu apa ya, di kita mungkin agak jarang-jarang, tapi saya lihat di restoran di apa, supermarket sudah mulai ada tuh. Kayak Fit Bar ya, ada makanan itu, Fit Bar itu kayak kayak mirip-mirip coklat, tapi sebenarnya itu bukan coklat itu ya, itu dari biji-bijian ya, biasanya dari kacang-kacangan dan segala macam, itu makanan sehat sebenarnya itu ya, dan crunchy-nya tinggi. Kacang, potato chips ya, keripik potato gitu ya, itu gizinya nggak ada, cenderung rendah ya. Tapi orang senang makan kayak tato gitu ya, nah, makanan-makanan ringan, nacho ya, itu semua adalah crackers-crackers yang ya menjadi makanan sehari-hari ya, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Yang nutrisinya tinggi, misalnya yogurt ya, tapi itu lembek. Jadi orang yang senang dengan sesuatu yang renyah barangkali perlu suka ya. Begitu juga orang makan keju, ada yang hobi keju dimakan mentah langsung ya. Pisang misalnya juga termasuk kategori yang secara nutrisi, nilai nutrisinya tinggi tapi crunchiness-nya rendah, karena pasti tidak renyah gitu ya. Tapi dibandingkan minuman soda seperti apa namanya, cola ya, Pepsi, Fanta, ini jelas-jelas Sprite ya, itu minuman soda, udah jelas nutrisinya nggak ada, crunchiness-nya juga tidak. Nah ini kita petakan berdasarkan ini salah satu cara ya untuk menentukan kebutuhan orang tuh mau yang bagaimana gitu. Orang lebih mementingkan nilai nutrisinya kah, atau jadi kalau saya sederhanakan, nilai nutrisi itu adalah kita mementingkan kualitas barang yang dimakan. Crunchiness itu adalah kualitas cara enak makannya gitu. Jadi mau lebih dominan kemana nih? Peduli kepada kontennya, ya, isinya, bahwa ini sesuatu yang bernutrisi, atau lebih kepada cara makannya yang krenyes-krenyes yang membuat orang ketagihan. Ya, coba kamu makan citato, ya, potato chips itu mana cukup satu. Kalau ada yang besar, kenapa ambil bungkus yang kecil gitu? Pasti kurang yang kecil itu. Karena orang asik dengan krenyes ketika mengunyahnya. Sebenarnya yang dikunyah, yang ditelan itu nggak ada gizinya sama sekali. Kenyang nggak misalnya ya. Malah yang dominan apa? Sebenarnya kita makan potato chip itu yang kita makan adalah garam. Tapi asin-asinnya itu yang membuat kita ketagihan. Ya, maka kalau orang-orang yang punya darah tinggi, ya, sarankan makan-makan begitu, karena itu garamnya pasti tinggi banget. Tapi asik orang makannya gitu.
Hanya itu menjadi sesuatu yang bukan gizinya yang dipedulikan, tapi asik makannya itu. Jadi orang mau yang mana gitu. Ini coba di mapping salah satu teknik cara pemetaan untuk mengenali kebutuhan. Nah, tentunya tidak cuman seperti ini ya. Kalau ini tadi kita hanya memetakannya 2 dimensi. Pada sumbu X dan sumbu Y saja. Ini ya gampang kalau cuma memetakannya dengan 2 dimensi. Nah, saya yakin kamu kan sudah ngambil mata kuliah data warehouse kan? Data warehouse. Kan di data warehouse ada pelajaran tentang data cube, di mana kita tahu tabel data itu nggak cuma 2 dimensi, ada baris, satu baris dan kolom saja, ya. Bahwa dimensi data bisa kita perbanyak, ya, berdasarkan ya, bagaimana cara kita mau melihat suatu data. Ya. Jadi kita bisa saja membuat 3 dimensi, ya, 4 dimensi, 5 dimensi, ya. Jadi kalau kamu masih ingat pelajaran tentang data warehouse, ada konsep slice and dice. Coba buka data warehouse-nya, mata kuliah wajib itu. Ya seharusnya sudah lulus semua kalian kuliah data warehouse. Ya, jadi kita bisa membuat suatu produk, kita jelaskan dengan beberapa dimensi, itu menunjukkan berapa banyak atribut yang bisa kita jelaskan. Balik lagi ke contoh ini tadi. Ini kita menjelaskan atribut itu dari 2 dimensi. Bagaimana cara kita meyakinkan pelanggan ya bahwa ini sesuatu yang ya kalau dia ada di apa? Kuadran 1 yang di sini di atas ini, maka itu kita seolah-olah menjelaskan bahwa produk yang mau kita tawarkan adalah sesuatu yang punya nilai nutrisi yang tinggi, tapi juga enak dikunyah. Nah, kira-kira begitu, bahasa gampangnya. Ya, crunchiness-nya tinggi. Ini dari 2 dimensi. Ya, ya. Namun sebaliknya, ketika kita mencoba meyakinkan kepada pelanggan tentang sesuatu yang nilainya low atau rendah, ya di sini misalnya, maka tentunya kita menggunakan bahasa yang berbeda, ya. Ya. Misalnya kita lihat yang di crunchiness-nya low, ya. Tentunya kalau dia ada di kuadran yang keempat, yaitu nutrisinya tinggi tapi crunchiness-nya rendah, mungkin kita masih bisa menjualnya dengan mengatakan ini adalah suatu produk dengan nilai nutrisi yang tinggi. Tidak ada masalah, gampang. Bagaimana yang di kuadran 3? Ya, yang nutrisinya rendah, crunchiness-nya juga rendah. Ya. Misalnya es krim, ya, kue-kue yang lembut, gitu ya. Dan kuenya itu sebetulnya bukan kue yang sehat, yang ya gizinya isinya tepung atau ini donat gitu ya. Kue atau donat atau pie gitu ya. Itu ya mungkin banyaklah gula sama tepung di dalamnya gitu ketimbang gizi yang lain. Gitu. Kalaupun ada keju ya mungkin kejunya dikit aja barangkali. Lebih dominan gula
dan tepung di sana. Kalau orang diabetes makan 2 itu langsung naik kadar gulanya. Tapi tetap laku. Buktinya donat itu laku masih. Ya. Dunkin Donat itu populer, salah satu makanan populer. Kenapa? Karena begitu diiklankan, yang dijual itu adalah ciri bahwa ini barang lembut, ya, adonannya lembut, bahkan ada kue yang barangkali katanya lumer di mulut, gitu loh. Ya. Jadi pintar-pintar kita menjual produk tersebut, meyakinkan bahwa ini sesuatu yang baik. Jangan dibilang bahwa ini nutrisinya rendah. Orang nanti nggak mau beli. Tapi yang jelas kita tahu bahwa ada sebuah atribut di donat itu atau di kue itu, ya, yang dapat diterima oleh pelanggan. Ya. Saking lembutnya dia, istilahnya bisa lumer di mulut, nggak usah dikunyah juga, bisa larut sendiri di mulut. Ya. Oke ya. Ciri-ciri adonan kue yang lembut itu yang diketengahkan, bukan disebutkan nilai gizinya rendah, nggak mau orang gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita menyampaikan bahasa promosinya nanti itu sangat berkaitan dengan atribut apa yang dari awal kita rancang di sebuah, dan itu seyogyanya merupakan atribut yang berasal dari kebutuhan pelanggan yang butuh roti yang lembut, ya, kue yang lembut, misalnya, ya, yang mungkin ada minuman yang nggak perlu dikunyah, ya, cukup disedot saja, mudah ditelan dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara kita memperoleh pendapat dari pelanggan? Tentunya salah satunya adalah lewat survei kepada pelanggan. Jadi kita mencoba mengajukan beberapa hal yang menurut pelanggan penting. Nah, kita tanyakan, nanti kita minta pendapat dari pelanggan, bagi dia yang penting mana. Misalnya, ini kita mengajukan beberapa hal. Misalnya yang pertama, rancangan yang atraktif. Kalau ada benda, ada produk, bagi pelanggan itu desainnya itu penting apa enggak? Penting harus menarik apa enggak? Ya. Ini kalau kita bicara contoh misalnya pakaian misalnya, ya, di sini. Jadi kalau ada pakaian, kita mau rancang, maka kita tanyakan, apakah gaya menjadi penting apa tidak? Mana yang lebih penting antara gaya dengan kenyamanan ketika dipakai? Ya. Perlukah itu sesuatu yang sesuai dengan mode zaman sekarang? Fashionable, ya. Bahkan ditanyakan sampai ke yang poin nomor 6 itu, pakaian kira-kira yang menarik itu yang kira-kira cocok untuk pakai berenang apa enggak gitu. Bayangin ya, kalau ada baju, bayangin kalau ada baju yang bagus, terus saya mengerti desainnya bagus, gayanya oke, enak, tapi juga cocok untuk berenang. Ya, siapa tahu ya, dan sebagainya lah. Gantung apa yang menjadi kebutuhan. Nah, mungkin ada kondisi di mana comfortable to swim in, itu sesuatu yang penting. Ya. Atau nggak peduli
Yang penting gayanya bagus, stylenya bagus. Nanti dicoba di plotting. Sebenarnya kalau kita lihat dari grafik seperti ini, plotting begini ini plotting clustering sebetulnya. Jadi akan kelihatan nanti nilai-nilai dari 3 produk, dicontohkan di sini ada 3 merek ya, 3 brand tentang pakaian ya misalnya. Ada 3 merek, Aqualine, Highlands, Sunflare. Ini 3 brand, 3 merek. Ya, nanti dari daftar pertanyaan ini pendapat orang bagaimana ya, sehingga bisa dibahas. Ya, berikutnya adalah teknik-teknik analisisnya, bagaimana cara kita memahami kebutuhan pelanggan tadi. Kita menggunakan namanya fakta analisis, atau yang kedua seperti saya katakan ini adalah cluster analisis. Ya. Jadi yang juga ngambil mata kuliah intelijen mungkin juga belajar dengan saya data mining ya. Salah satunya dalam teknik data mining ada namanya clustering ya. Ya. Ini teknik multivariate analisis, ada namanya faktor analisis atau jadi kalau cluster analisis atau ya cluster analisis pada prinsipnya adalah mencari kemiripan. Ya, mencari kemiripan. Nah, ukuran mirip itu adalah dengan menggunakan eigenvalue, ya eigenvalue. Oke. Jadi nanti akan dinilai misalnya dari banyak daftar pertanyaan tadi, dilakukan analisis-analisis bagaimana faktor apa yang penting di sana. Ya, dicari yang skor. Gantung ya, mau cari skor tinggi atau skor yang rendah. Kita bisa saja mengatakan seberapa menarik berdasarkan skor ini atau seberapa menarik berdasarkan skor yang rendah, tergantung ya. Kita mencari pendapat yang mana. Ini bisa di jadi saya tidak akan mendetailkan, kamu bisa baca di buku ya bagaimana cara kita menerjemahkan hasil survei persepsi tadi ya. Jadi persepsi tadi bisa dianalisis dengan AR perceptual map, peta persepsi AR. Ya. Prinsipnya similarity and dissimilarity. Ya. Similarity dan dissimilarity. Jadi seperti saya katakan tadi, clustering prinsipnya adalah kemiripan. Ya. Jadi kalau kemiripan berarti dia similarity. Jadi kalau dissimilarity berarti tidak mirip. Tidak mirip itu adalah jika perhitungan eigenvalue-nya jauh. Jadi banyak perbedaannya. Dissimilarity. Jadi kalau kita balik lagi ke sini tadi, kita lihat misalnya antara sumbu gaya, fashion, X ya, sumbu X itu fashion, gaya, dengan comfort, kenyamanan dipakai. Kita lihat misalnya ada merek Molokai. Molokai secara fashion dia nggak terlalu gaya,
Artinya modelnya biasa-biasa saja. Tapi dia nyaman dipakai. Artinya apa? Di situ ada gap. Ya. Kenapa sesuatu yang enak dipakai, tapi modelnya biasa-biasa aja gitu. Artinya apa? Artinya apa? Artinya ya kalau bisa dia digerakkan ke kanan gitu loh. Sesuatu yang enak dipakai, tapi kalau dia fashionable, itu kan jauh lebih bagus. Atau Aqualine. Aqualine sesuatu yang enak dipakai, comfort. Nilai comfortnya tinggi, ya, tapi nilai fashionnya ada di kiri ini, low. Artinya modelnya model biasa banget gitu loh. Modelnya biasa. Tapi at least Aqualine itu sesuatu yang enak dipakai. Ya. Ya, kalau sesuatu yang enak dipakai, comfort itu barangkali kita bukan untuk bergaya-gaya, tapi untuk enak dipakai. Misalnya, ya, coba pakaian yang seperti itu, kapan bagusnya dipakai cocoknya. Ya. Jadi, kalau berikutnya, sunflare itu sesuatu yang fashionable, sesuatu yang ngikuti perkembangan mode dia itu, merek sunflare itu. Ya. Tapi secara kenyamanan dipakai, dia rendah. Ya. Sehingga muncullah gap bagaimana cara sesuatu yang fashionable, yang bagus secara gaya, ini kita naikkan sumbu Y-nya gitu loh. Ya. Nah, ini contoh bagaimana cara memahami peta yang namanya AR perceptual, ya. Nah, ya. Kemudian berikutnya dissimilarity matrix, ya, tadi dengan cara melihat kemiripan, kedekatan merek, ya. Contoh misalnya Aqualine dengan Splash, ya. Skornya 7, ya. Kita lihat Aqualine sama Splash. Balik lagi ke gambar ini. Aqualine ada di sini, Splash ada di sini. Mirip nggak? Hah? Mirip nggak? Aqualine sama Splash. Di tabel tadi angkanya 7 di situ. Ini apa? Matriks dissimilarity. Maksudnya apa? Ini matriks menjelaskan ketidakmiripan. Ketidakmiripan, dissimilarity. Makin besar angkanya, makin menunjukkan jaraknya. Jarak itu artinya perbedaannya. Dia semakin tidak mirip. Semakin tidak mirip. Dengan kata lain, atribut Aqualine tidak sama dengan atributnya Splash. Jadi kalau kita mau lihat, Aqualine itu mirip-mirip dengan yang mana? Dengan merek Island. Coba lihat. Aqualine di sini, Island di sini. Secara jarak dalam grafik pun dia dekat, tidak jauh. Artinya apa? Ada kemiripan. Apa miripnya? Yaitu sama-sama enak dipakai, ya relatif lah, ya relatif enak, walaupun Aqualine lebih tinggi tingkat convertnya, tapi dia juga sama-sama kurang ngikuti fashion gitu loh. Ya, Aqualine sama Island. Kalau Island dengan Splash, coba lihat. Island dengan Splash. Island dengan Splash, mana tadi?
Island dengan splash. Island dengan splash. Nah, jaraknya 4. Ya, relatif dekat lah ya. Betul ya. Dari island ke splash. Nah, island splash 4, tapi kalau island aqualine lebih dekat dari 3 kan. Memang ini jaraknya lebih jauh ini. Lebih jauh, tapi dia juga punya kemiripan. Apa miripnya? Sama-sama kurang fashion. Tapi perbedaan utamanya adalah yang satu enak dipakai, comfort, yang satu tidak enak dipakai. Nah, itu makanya agak jauh perbedaannya. Tapi ada kemiripan, itu sama-sama tidak bermode, tidak ikuti mode. Jadi dari kenyataan yang saya katakan tadi, bahwa kan ada contoh barang, sudah ada barang-barang punya merek-merek tertentu yang bisa dijadikan komparasi, kita nanti akan membuat sesuatu benda baru, produk baru yang mensolusikan problem ini tadi. Nah, jadi ini tadi ya, kita sudah lihat bahwa Aqualand ini sesuatu yang bagus, maka ciri-ciri Aqualand diambil. Ciri yang mana? Ciri yang comfortnya tentunya. Tapi persoalannya adalah dia memiliki kekurangan. Fashion-nya dianggap low. Nah, bagaimana caranya Aqualand ini yang sumbu Y-nya sudah tinggi, ini gimana caranya digeser ke kanan supaya fashion-nya jadi lebih baik. Disitulah letak gap. Jadi persoalannya adalah bagaimana dengan menggunakan komparasi contoh Aqualine, ya, bahwa Aqualine itu adalah suatu merek yang enak dipakai, comfort, nyaman dipakai, tapi modenya dianggap ketinggalan zaman. Jadi mungkin bahannya kita ambil bahan Aqualine, tapi modenya mungkin mencontoh mode punya Molokai atau Sunflare. Berarti ada gap. Pertanyaannya, bisa nggak kita mensolusikan kondisi itu? Ya. Jadi menggunakan matriks dissimilarity itu untuk melihat perbandingan sebetulnya. Ya. Ya. Nah, sehingga nanti pergerakan ini tadi ya, contohnya tadi ya, comfort itu tugasnya adalah menaikkan ke atas, pergerakannya ke atas. Sementara fashion pergerakannya ke kanan. Ya. Jadi dalam hal ini, ketika kita fokus pada island misalnya, gimana cara island itu, ya, fokusnya kemana nih? Dia penting naik ke atas, convert-nya, atau penting geser ke kanan? Balik lagi ke gambar ini tadi, island. Ini mau kita bawa kemana island ini? Mau dinaikkan ke atas, atau digeser ke kanan? Kalau Aqualand saya pikir jelas ya, posisinya sudah tinggi, ini nggak usah naik ke atas lagi, tugasnya adalah ke kanan. Kalau island, punya pilihan nih, lebih mudah naik ke atas, atau lebih baik dia ke kanan. Ya. Begitu juga Molokai. Molokai mau dibawa ke kanan atau naik ke atas? Kalau saya barangkali berpikir Molokai baiknya dibawa ke atas. Kalau ke kanannya sudah oke lah gitu ya. Sementara splash, mana yang jauh lebih penting? Comfort-nya ya, atau fashion-nya? Karena kalau kita lihat splash itu jarak untuk naik ke atas sama jarak geser ke kanan sama-sama jaraknya ke sumbunya ya relatif sama lah. Mana yang lebih penting? Jadi itu yang perlu kita lihat dari
mulai dari determinan gap analisis, kemudian kita dibuat peta PR perceptual map-nya, disusun dissimilitude matrix-nya, dan terakhir adalah OS perceptual map-nya. Oke. Kemudian ya ada perbedaan dari dua metode tadi. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ya dua-duanya dibutuhkan ya. Dua-duanya dibutuhkan, tinggal bagaimana cara kita memahaminya. Yang perlu kita perhatikan adalah apa yang akan terjadi seandainya kita salah melakukan gap analisis. Ini yang perlu kita ya. Jadi hal-hal yang kita perhatikan ya, teknik gap analisis itu kita sadari pertama masukan atau input itu kita peroleh dari pertanyaan ya atau kuesioner yang kita ajukan ya berdasarkan pemahaman orang terhadap merek-merek yang ada. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini kan persepsi orang, ya. Tentunya kita tidak sampai mendalaminya itu berdasarkan orang tadi menjawab pertanyaan dalam suasana yang bagaimana. Misal, saya sedang emosi, misal. Saya sedang emosi, sedang marah misalnya. Terus, ya tiba-tiba diminta ngisi kuesioner ini. Ya, jadi ada nuansa suasana perasaan yang sedang tidak enak gitu. Sehingga jawaban saya bisa saja tidak sesuai. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, jadi nuansanya kita anggap orang sama semua gitu. Nah, itu perlu jadi pertimbangan. Jadi perhatikan bahwa yang namanya studi kualitatif ya menyangkut persepsi orang, perlu diperhatikan situasi ketika persepsi itu muncul. Kemudian setiap merek kita asumsikan bahwa dia punya atribut-atribut, ciri-ciri yang bisa saja orang kalau di sini disebut overlook. Overlook itu bahasa Indonesianya, overlook itu salah paham. Nah, kira-kira gitu ya, overlook. Jadi kita butuh yang namanya suatu kondisi ideal supaya orang itu ketika memahami suatu merek atau suatu benda itu tidak dalam kondisi yang salah paham seperti itu. Kemudian data juga bisa saja diambil secara berkala sehingga kondisi setiap pengambilan data bisa berbeda-beda, sehingga alangkah lebih baik jika pengambilan datanya itu bukan di suatu waktu yang sama gitu.
sehingga dapat gambaran yang menyeluruh. Jadi ini yang perlu diperhatikan karena menyangkut persepsi itu bisa berubah, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, mudah-mudahan penjelasan saya mudah untuk dipahami, ya. Ini saya tidak menjelaskan apa itu satu persatu, tapi garis besarnya saja saya jabarkan. Mudah-mudahan bisa dipahami prinsip-prinsipnya. Untuk lebih detail dan rincinya silahkan dibaca buku, ya. Ya. Nanti sambungannya bab 7 akan lebih rinci lagi melakukan analisis tentang kebutuhan atribut tersebut. Jadi sekali lagi ringkasannya adalah bab 6 ini adalah apa atribut yang harus kita sediakan, yang harus kita berikan kepada suatu produk baru yang akan kita tawarkan. Kata kuncinya itu sebetulnya. Nah, tentunya kita ingin ciri atau atribut tersebut merupakan solusi atas kebutuhan dari customer. Di mana kembali lagi prinsip awalnya tadi bahwa suatu produk minimal harus punya satu atribut, di mana setiap atribut setidak-tidaknya ya mewakili salah satu dari 3 jenis atribut yang ada. Apakah dia hanya sebagai sebuah fitur, atau memang dari fitur yang ada itu dia bisa menghasilkan sebuah fungsi pada akhirnya dapat memberikan sebuah benefit. Ingat ya, jadi atribut ada 3 tipe. Yang paling mendasar dia hanya sebagai sebuah fitur. Hanya sebuah kelengkapan saja. Ya. Lebih lanjut, hadirnya fitur memberikan fungsi. Ya. Dari hadirnya sebuah fungsi, maka akan ada sebuah manfaat dari fitur tersebut. Produk di depan hasilkan manfaat dari produk tersebut. Bisa saja ada produk, hanya ada fitur, tapi dia nggak punya manfaat sama sekali. Bisa saja. Ya. Dia hanya ada fitur saja. Oke, saya pikir itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, ya mungkin kita akhiri dulu kuliah hari ini. Sampai di sini, tolong dipelajari materinya, dibaca. Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.